Untuk usahanya kita jalan berapa tahun ya? 6 tahun kurang lebih. Terus apa aja produk yang dihasilkan? Produk biasanya kita di selada, pakcoy, kadang-kadang bayam, kangkung juga. Cuman yang lebih kita konsen di selada ya. Bapak ini usahanya sendiri atau Iya, gimana? usaha sendiri. Berarti Bapak sendiri yang kelola ini ya? Iya, ya. Tidak ada karyawan atau apa? Sementara belum. Belum ada. Paling inilah part time aja lah karyawannya. Oh iya ya. Terus target berapa omset? Berapa omsetnya kira-kira? Omsetnya kalau kebun sebesar ini ya kurang lebih mungkin sekitar 10-an lah. Per bulannya. Ya. 10-an. Ini udah dijual kemana aja? Kita kadang-kadang masuk di frozen food, kadang di resto juga, ada kebab juga gitu. Tapi sekarang ini yang lagi rame kan MBG. Iya benar MBG. Nah, makanya kita yang support juga mereka. Berarti banyak sih ya. Iya, berapa kira-kira dia dijual ini Pak? Aduh, per kilonya kita di sekarang ini di 35 sampai 35 40. per kilo. Iya, 35 sampai 40. Iya, soalnya kan lagi naik dia bilang sekarang selada ini benar-benar lagi naik dia bilang. Iya, sampai akhir tahun lah biasanya seperti itu siklusnya. Ada nggak tantangan yang selama Bapak buat usaha ini? Iya, tantangannya. Sebenarnya tantangan yang paling utama ya sama kayak petani yang lain, hamanya sih sebenarnya ya. Makanya kita inisiasi pakai ini insect net keliling. Itu salah satu fungsinya untuk mengurangi hama. Jadi sekarang cuma selada aja ya Pak? Ini satu kita nyasar. Oh iya. Oh itu sama aja, kita lagi pembibitan kale juga di sana. Dia nggak berpengaruh itu Pak, maksudnya ke selada Ke seladanya? Enggak. Kebetulan kita kan memang bisa di semua jenis sayuran sebenarnya. disatuin gitu. Iya. Semua jenis sayuran bisa kita kolaborasikan sebenarnya. Cuma kan kita mau fokus kan gitu. Berarti fokusnya di selada gitu. Selada biasanya selada iya. Berapa kilo biasanya Pak per hari dia atau per bulan gitu? Per minggu kita panennya ini. Per minggu Kadang-kadang berapa per 3 kilo? hari juga. Per minggu ya satu meja ini sekitar 60 sampai 70 kilo. Oh wow. Banyak ya? Iya, satu meja lah. Panen satu meja, selang itu panen lagi. Nah, berjalan 6 tahun ini ada nggak yang benar-benar apa? Hambatannya yang benar-benar kayak down banget, ngebuat down banget gitu. Yang buat nggak berhasil tanamannya. Pernah nggak? Walaupun seperti itu ininya apa namanya? Hama dan lain sebagainya, kita tetap nanam gitu. Makanya kita punya ini kan naungan. Salah satunya untuk biar enggak kena ini, air hujan langsung. Awal mulanya dipasarin tuh kayak gimana dia Pak? Pemasarannya? Biasa kita pada saat kita panen, sebelum panen itu salah satu persiapan, kita punya persiapan ya. Misalnya menjelang seminggu sebelum panen itu kita udah mulai masar-masarin gitu. Jadi pada saat panen ya udah kita bawa sampelnya, kita tawarkan. Ya misalnya kalau pasar itu lihat, oh ternyata seladanya gini bagus ya, udah mereka biasanya langsung. Berarti online dulu ya Kak sebelum itu? Kadang online, kadang offline juga gitu. Kita beberapa kebun sih Mbak, selain di sini ada lagi gitu. Iya. Udah berapa banyak kebunnya Pak? Kita kebun sendiri satu, cuman 2 kebun itu kita sistem kerjasama gitu. Oh iya. Mm-mm. Berarti bagi hasil. Bagi hasil ya benar. Ini yang lebih besar sih 2 itu sih. Itu di mana dia Pak lokasinya? Ada di Dasan Kolo ini satu, sama di Grimak satu. Kalau ini apa namanya? Di Bajur ini. Bajur. Labuat ya. Iya, Kecamatan Labuati. Wow, dia masih kecil nih. Ini berapa umurnya Pak yang kecil ini? Yang masih Itu di 2 minggu kalau nggak salah itu. Berarti yang dalam ditanam duluan tuh yang ini. Iya, kita mulai dari berapa umurnya? Udah habis 2 Oh, udah dipanen. Ini udah 3 minggu kalau nggak salah. Berarti
cepat dia ya pertumbuhannya selada itu. 40 sampai 45 hari dia. Sebulan. Kalau nggak ada hambatannya kayak hama gitu. Iya. Maksudnya satu siklus tanamnya dia Satu periode ya, periode umur tanamnya. tanamannya ya gitu. Kira-kira apa nih yang bedain selada produk dari sini nih sama selada yang di luar? Oh, sama yang di Iya, konvensional iya. ya, yang di tanah ya. Yang di Ya. tanah. Jelas berbeda Mbak ya, dari segi apa ya, dari segi penanaman yang pertama. Kemudian penanaman maksud saya itu ya mereka kan langsung di tanah. Iya. Kita menggunakan sistem hidroponik, otomatis dari segi higienisnya ya, kebersihannya itu kita lebih bersih. Nah, coba bisa dilihat sendiri kan ya. Iya benar, bersih. Untuk yang kedua mungkin di hasil panennya ya. Hasil panennya itu kita lebih maksimal ketimbang mereka kan. Kadang-kadang di satu siklus itu sama sekali kita tanpa semprot, Tanpa tidak tanpa semprot. pestisida. Iya, ini sampai sekarang belum ada pestisida ya. Berarti ini pakai apa? Ya, Alami. Oh, berarti nggak perlu pakai pupuk gitu. bukan pupuknya kan memang sudah Iya. tercampur ke ini di tandonnya. Cuman kan petani itu kan untuk nyemprot menghindari dari hama itu Hama loh itu gitu. pestisida. Inseksida namanya. Berarti Inseknya. belum ada nih tapi ya. Nggak ada. Kita bisa jamin dari awal pertama sampai sekarang. Nah, kemudian yang ketiga mungkin dari tekstur dan rasa ya Mbak ya. Kan kebanyakan juga selada itu ada yang pahit banget ya, Kak. Kenapa? Biasanya Iya. kalau yang pahit itu selada yang stres Mbak. Gitu. Stresnya maksudnya Stresnya gimana? itu misalnya kalau dalam segi penanamannya kurang benar gitu dan nutrisi kurang diperhatikan seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan dia stres gitu. Berarti ini bisa juga terjadi sama selada yang ditanam Bisa. hidroponik ya? Bisa, Di semua bisa. selada bisa. Bisa ya, bisa. Memang selada itu ada genetik pahitnya gitu, Mbak. Iya, emang. Makanya dia itu akan keluar di saat dia lagi stres gitu. Tapi kalau seladanya diperhatikan kebutuhannya ya saya rasa dia enak kok, enak. Berarti di minggu ini udah ada yang panen belum, Pak? Udah kita udah habis 2 meja itu. 2 meja, cuma memang agak telat siklus tanamnya, makanya agak jauh jarak panennya.